Apa yang membuat jenengan kok ikut RK pada waktu itu? Saya kan melihat YouTube. Di sana itu kalau nggak salah itu ya, Mas Yunus bilang pokoknya akan bahagia. Oke. Bahagia orang apa-apa yo seneng gitu katanya. Dan saya tuh pengen sehat, tambah sehat, tambah bahagia. Pada waktu itu? Sekarang. Oh iya, iya. Kalau waktu RKBE itu ya, dulu itu kan saya punya piutang itu loh, waktu RKBE. Kayaknya kok iso. Piutang itu berarti orang lain yang hutang ke jenengan, cuman nggak dikembalikan gitu? Iya, saya kan, siapa ngerti, saya ikut RKBE itu, masalah saya itu bisa diselesaikan. Iya, iya. Terus saya ikut BE, terus ya apa yang disyaratkan di situ ya saya udah jalani semua. Terus? Habis itu ya ikut RKRO. Tapi ya sampai sekarang belum dikembalikan. Ya. Nah, tahu nggak hakikatnya? Nggak tahu. Uang atau harta kita gitu ya, ketika diambil orang, entah itu pinjam, entah itu berarti kan yang mengambil sejatinya siapa? Yang menggerakkan orang yang hutang ke kita atau mengambil hak kita itu siapa? Yang menggerakkan hatinya orang itu siapa? Ya pikiran yang menggerakkan hutang saya kepada yang saya. Yang menggerakkan orang itu hutang ke jenengan dan tidak dikembalikan siapa? Siapa ya? Ya Tuhan dong. Ya Tuhan. Berarti yang mengurangi harta kita siapa? Tuhan. Berarti kita harus mintanya kepada siapa? Tuhan. Caranya gimana? Ya mungkin ada meditasi. Mengikhlaskan. Mengikhlaskan gitu ya. Mengikhlaskan. Saya juga sebetulnya ya nggak begitu sekali itu harap banget itu ya enggak. Tapi saya itu ya istilahnya biar dia saya laku tirakat misalnya gitu loh, supaya dia sadar bahwa dia itu punya sesuatu, supaya mereka itu nantinya kan istilahnya kalau katanya kalau orang meninggal kan punya utang kan ya biarin aja gitu ya. Ya iya dong. Sekarang kan kita hakikatnya gini, saya juga merasakan seperti itu. Jangankan kok jenengan, saya gitu ya, saya aja uang apa namanya, uang saya yang ada di orang itu banyak loh. Iya, saya juga banyak. Yang kemarin itu, yang tahun kemarin 2025 itu usaha saya dikorup ya. Dikorup itu 1,1 M. Ya, 1,1 M. Terus ada juga 350 juta. Juga ada yang lain-lain. Cuman saya sadar bahwa itu kesalahan saya. Kenapa? Saya mungkin sombong atau mungkin angkuh atau mungkin apa, sehingga Tuhan mengurangi harta saya gitu. Jadi orang itu yang menggerakkan dia bisa hutang, dia bisa korupsi, dia bisa ini kan bukan dia tapi sang Tuhan. Nah, bagaimana untuk mengembalikan ke dia? Nggak mungkin dia jenengan mau minta ke uangnya ke dia seperti apa, nggak mungkin karena sudah habis. Bahkan dia nggak punya uang. Kenapa? Karena sejatinya yang mengambil uang kita, bukan dia, Tuhan. tapi Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk dia mengembalikan? Ya Tuhannya yang mengembalikan kepada diri kita. Cara gimana? Ikhlaskan, dimaafkan, diikhlaskan, lupakan. Saya udah kembali, tapi dari hal yang lain. Nah itu maksud saya ya kepengennya dapatnya ya dari yang lain-lain, mungkin dikasih usaha apa atau yang enggak usaha tapi yang enggak capek-capek gitu. Ya selama jenengan mampu memahami, mampu menerima, mampu memaafkan, pasti dikembalikan dari. Kalau misalnya bukan usaha, bukan apa, itu bukan urusan kita, Bu. Oh gitu. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan mau mengembalikan dari caranya seperti apa. Iya. Saya pun gitu ya, saya pun tidak bisa berpikir ini nanti dikembalikan dari usaha saya. Enggak, saya udah itu usaha milik saya sendiri. Jadi caranya bukan lewat usaha itu gitu.
Lah, itu kalau bukan urusan kita. Kalau misalnya saya kan masih hubungan juga, Ya. tapi beliaunya itu masih ada janji juga, misalnya ini ada usaha ini nanti ini, ya saya juga gitu. Intinya Tapi perlu nggak kita ngomong kayak gitu, enggak menurut Mas Yunus? nggak perlu. Diemin aja. Diemin, lupakan, maafkan. Saya nggak marah sama mereka ya nggak marah. Iya, saya. jenengan nggak marah. Tapi bagaimana panjenengan mau mampu memaafkan, menerima dan mengikhlaskan, gitu. Karena mau diapain, uang itu sudah nggak ada. Karena apa? Ya karena memang uang sifatnya energi, Bu. Dan secara hakikat yang mengambil harta kita, uang kita bukan dia. Dia hanya sebagai alat. Alat ya. Alat sang Tuhan untuk mengurangi harta kita gitu loh. Mungkin pada waktu itu seperti saya, kenapa kok dikorupsi 1,1 M pada waktu itu? Mungkin saya lagi dalam keadaan sombong. Yang dimaksud sombong itu gimana, Mas? Ya sombong itu ada perasaan, aku sugih. Nah kayak gitu. Melihat orang lain, wah rendah kayak gitu. Bukan sombong, pamer enggak, bukan itu. Ada rasa ujub. Ya, ujub itu kalau dalam Islam itu ya sombong, tinggi, lebih tinggi daripada orang lain. Ya gitu. Jadi kita hidup itu harus mengedepankan hakikat bahwa segala sesuatu itu ada maksud, manfaat dan tujuan. Oh, maksudnya Tuhan mengurangi harta saya, mengurangi uang saya, oh ini loh. Oh, tujuannya ini loh. Oh, manfaatnya ini loh. Jadi sehingga seperti kemarin kejadian yang baru aja. Kemarin itu saya pergi ke Bali untuk buuh. Tahu buuh ya? Buuh itu apa sih? Becek. Orang-orang nikahan. Oh, nikahan. Ya, Pak Gede. Itu namanya buyuh. Buuh. Buuh itu bahasa apa itu? Buuh bahasa Jawa. Oh, bukan bahasa Bali. Bukan, Bali, kita orang Jawa. Oh. Kita buuh di Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi itu mobil kita berhenti di belakang truk, ternyata di belakang itu ada truk keblong remnya, nabrak mobil saya, deng, itu parah banget. Dan kita alhamdulillah selamat di dalamnya. Apakah saya marah-marah dengan orang yang nabrak itu? Enggak. Saya enggak marah-marah. Bahkan seandainya dia mau ganti mobil kerusakan itu sekitar 50-60 juta karena bodinya rusak semua. Apakah saya minta ganti? Enggak. Dan itu mobil baru belum ada 1 bulan. Saya enggak minta ganti. Saya enggak marah-marah. Bahkan ketika beliau bilang seperti ini, saya kerja baru 1 minggu, saya enggak punya uang, saya enggak ada apa-apa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, aku enggak punya kasihan sama sampean. Saya enggak punya kasihan karena saya pernah jadi orang kere kayak sampean. Ya tak lepasin, Bu, sampai sekarang. Mobil ya masuk bengkel. Asuransi. Karena apa? Saya mungkin ada kesalahan di saya gitu. Ya, saya juga mungkin ada kesalahan yang saya tidak tahu, makanya saya pengen ikut ini. Ya, yang RK itu bagaimana kita tenang. Jadi ketika ada masalah kita nggak gemerungsung, nggak bingung. Dan kita mengerti hakikatnya dalam artian kita sadar. Oh, semua ini adalah seperti ini, manfaat, tujuannya. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi orang yang mengambil harta kita itu adalah tangannya Tuhan untuk mengurus. Kan nggak mungkin Tuhan datang ke depannya dengan, Bu Supriyati, ini tak kurangi duitmu, kan nggak mungkin. Yeah. Pasti kan pakai tangan yang lain. Iya, biadihillah, pakai tangannya orang lain, kan seperti itu. Yeah. Nah, yang harus dilakukan kita kalau mau uang kita segera kembali, cepat kembali, jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain, nggak ada solusi lain, cuman mengikhlaskan. Udah gitu aja. Jadi alhamdulillah ketika saya seperti ini, saya memaafkan, saya mengikhlaskan. Bahkan kemarin yang mengkorupsi itu saya udah nyewa pengacara, tapi saya kembali lagi disadarkan oleh semesta, oh iya, yang salah saya.
Caranya mengikhlaskan itu seperti apa? Ya, cara mengikhlaskan ya nggak usah dipikir, ya ikhlasnya dimaafin udah selesai. Udah gitu aja. Iya, ya nggak diangan-angan, ya nggak dipikir, ya nggak diomong, nggak diomong-omongkan ke orang lain, biarin aja. Nah, saya sih nggak pernah. Intinya sudah tidak diangan-angan, benar-benar dilupakan. Itu namanya ikhlas. Gitu. Di situ ketika Bu Supriyati mampu, itu kembali yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi menjadi rezeki yang tidak disangka-sangka dari jalan apapun. Iya. Bukan dari nanti supaya dapat usaha gini. Enggak, itu nggak bisa kita. Itu urusannya Tuhan. Ketika Tuhan sudah melihat jenengan, ternyata sudah ikhlas. Oke, tak kembalikan. Ya, dari jalannya dia yang dibuat. Nggak tahu apa. Kita nggak tahu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami, kita hidup itu seperti ini, Bu. Bahwa segala sesuatu di dunia ini ada maksud, kejadian ya. Kejadian yang terjadi di dalam diri kita itu ada maksud, manfaat, dan tujuan. Iya. Karena kita nggak punya, manusia itu sebenarnya nggak ada masalah dengan siapapun, dengan apapun, dengan keadaan apapun. Adanya masalah karena kita nggak sepakat dengan, kurang ajar dia, pinjam uang nggak kembalikan, karena nggak sepakat. Kenapa kok nggak sepakat? Karena nggak paham. Ternyata yang mengurangi adalah Sang Tuhan. Itu seperti itu. Kalau misalnya saya udah melupakan, harus mengikhlaskan, tapi suami nakoke, piye? Itu terus gimana? Itu saya harus tugasnya panjenengan untuk memberikan pemahaman. Iya. Tugasnya panjenengan untuk memberikan pemahaman. Mau di apapun, misalkan ya, nggak usah banyak-banyak. Katakanlah si A, hutang uang 100 juta. Ya. Yang namanya orang hutang kan berarti nggak punya uang, toh, Bu? Iya. Terus uang itu dia janji, uang itu saya janji 1 bulan katakanlah. Dia nggak punya uang, ternyata uang itu kan dipakai kebutuhannya. Dan 1 bulan memang nggak ada uang. Berarti kan nggak bisa mengembalikan. Berarti nggak perlu ditagih? Enggak. Nggak perlu ya? Enggak. Makanya setelah ini yang harus jenengan lakukan, pahami adalah kalau Bu Supriyati siap kehilangan uang, silahkan menghutangi uang kepada siapapun. Tapi kalau nggak siap kehilangan uang, mending jangan. Ya. Dari kejadian-kejadian seperti kan itu. Iya, bisa dilihat gitu. Iya. Saya dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah itu, saya sudah tidak pernah lagi memberikan hutang. Mending ngasih aja gitu ya. Kalau ada saudara datang hutang katakanlah 10 juta atau saya ngasih cuma 500.000. Mohon maaf, saya nggak punya uang. Saya ada uang. Daripada nanti saya bilang seperti itu, daripada nanti kita hubungan persaudaraan rusak, hilang, mohon maaf, mending sertifikat dibawa ke bank saja. Saya ada uang 500.000 ini untuk jenengan. Itu seperti itu. Yeah. Bahkan kemarin juga ada saudara misanan dari Kalimantan itu mau pinjam uang 50 juta. Ada apa? Sertifikat? Iya. Sekarang gini, bisa nggak jamin kamu selama pinjam, terus selama mau mengembalikan, bisa nggak kamu jamin kamu bisa hidup? Nanti kalau kamu bisa menjamin selama 1 bulan kamu masih hidup, tak pinjamin. Tapi kalau kamu nggak bisa jamin kamu bisa hidup atau matimu kapan, saya nggak bisa. Gimana? Oh ya, nggak jadi Kang Lus gitu. Nggak jadi hutang. Siapa yang bisa jamin kehidupan? Iya. Iya kan? Itu yang pertama. Tuhan toh yang jamin. Nah, maksudnya jamin selama jangka waktu itu bisa hidup siapa, kan nggak ada kan? Dia juga nggak tahu kita kapan kita akan mati kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum siap kehilangan uang, mending jangan ngasih uang, ngasih pinjaman. Betul. Ya sekarang sih memang sudah tidak ada uangnya, jadi nggak ngasih pinjaman. Jadi kalau mau uang itu kembali, diikhlaskan. Diikhlaskan, dimaafkan, dilupakan. 3 ini yang harus dilakukan. Itu pasti nanti kembali kok, Bu. Dari mana? Dari jalan yang lain. Caranya melupakan itu ya dilupakan yo, bukan lupakan orangnya ya. Utangnya. Iya. Bukan melupakan orangnya. Tapi melupakan orangnya juga. Nggak bisa, karena setiap hari berhubungan. Iya, nggak bisa. Kita cuma melupakan aja, melupakan hutangnya. Melupakan dalam artian bukan kita
yaitu melupakan itu meniadakan rasanya gitu loh. Iya. Rasanya bahwa orang ini pernah hutang ke kita gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang hutang ya teman-teman ya, bahwa hutang atau kehilangan dan lain-lain itu adalah bagian dari kita dikurangi harta kita atau uang kita oleh Sang Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang mengikhlaskan kalau mau kembali. Dan setelah itu teman-teman kalau siap kehilangan uang ya monggo. Silahkan menghutangi. Iya. Ya sekarang kan sudah ada batasnya, sudah nggak ada yang dianukan ya nggak bisa. Iya. Sebanyak apapun Bu, piutang itu kalau mau kembali benar-benar 3 ini harus dilakukan. Mengikhlaskan, melupakan, dan memaafkan. Itu pasti kok. Kalau saya dengan orangnya tuh saya nggak istilahnya. Iya, kalau dengan orangnya rasa. Dengan orangnya tuh saya nggak sengit gitu. Ya iya, ngapain juga sengit. Lawang aku. Rasanya. Rasa yang kita rasakan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Duitku itu gawe sampai uangnya. Kan gitu. Duitku apa? Uangku dipinjam ya sama orangnya. Kan gitu. Iya. Itu harus benar-benar hilang rasa itu. Ya. Kalau rasa itu masih belum hilang, jangan berharap Bu Supriyati uangnya kembali. Nggak bisa. Gitu. Karena yang dilihat Tuhan adalah ketika kita mampu mengikhlaskan, melepaskan rasa. Caranya supaya cepat apa ya yang disebutkan tadi? Ya terus ber-RK aja. Karena aja. ketika kita melakukan meditasi, kita melakukan olah nafas, itu adalah bagian untuk memperbaiki hormon atau partikel-partikel api. Yang namanya kita nggak ikhlas, kita kecewa, itu kan partikel api kan yang ada di dalam diri. Nanti di materi ini nanti ada. Iya. Nanti saya jelaskan semua. Oh iya. Tapi kalau misalnya ya kadang yang namanya manusia kadang apa ya lupa ya rasanya males gitu. RK-nya gitu. Apa harus terus gitu. Ya itu kesadaran. Tergantungnya panjenengan. Karena nanti tak jelaskan di sini ya. Karena ketika kita gini, di dalam RK kan ada meditasi. Di dalam RK ada olah nafas. Ya. Olah nafas dan meditasi itu adalah upaya ketika kita kepengin menjadi manusia sejati. Bukan yang nama manusia malas, enggak, itu malas, itu sifatnya setan. Sifatnya setan karena apa? Menunda-nunda, capek, menunda-nunda, gini, itu bukan sifatnya manusia. Ngantuk. Iya. Karena apa? Ketika kita meditasi, kita itu memproduksi hormon melatonin untuk memperbaiki hormon yang ada di dalam tubuh. Dan pernafasan juga adalah perbaikan hormon juga. Itu yang harus jangan pahami. Ketika manusia males, nah contoh logikanya seperti ini. Punya HP jenengan? Punya. Kalau malam dicas? Terus kalau siang dipakai? Siang dipakai untuk sosmed, untuk dan lain-lain. Habis cas lagi. Habis enggak? Habis. Otomatis nanti dicas lagi. Sama manusia juga gitu dong. Harus dicas terus ya. Betul. Kalau kita nggak cas akhirnya apa? Energi umur kita yang akan dipakai untuk kita beraktivitas. Makanya apa yang terjadi? Umurnya pendek. Sakit-sakitan. Ya akhirnya ya umurnya pendek ya sakit-sakitan. Belum lagi kalau kita dengan seperti ada piutang tadi dan lain-lain, otomatis kan yang terproduksi hormon kesetresan terus. Kan gitu, ingat kejadiannya, ingat orangnya, akhirnya sakit hati, akhirnya kecewa dan lain. Kan otomatis. Ya kan? Lah iya. Betul enggak? Lah iya. Itu kalau RK itu sebetulnya ada minimalnya apa enggak sih? Minimal apa? Ya pelaksanaannya itu. Enggak ada, Bu. Enggak ada ya? Jangan agamanya? Agama apa? Saya dulu tuh Islam. Sekarang? Suami saya kan orang Bali. Oh, jenengan orang Bali? Suaminya. Oh iya. Suami saya. Terus? Sekarang Hindu? Hindu tapi nggak begitu. Hindu-Hinduan? Hindu-Hinduan gitu. Ya maaf, tak omong. Nggak apa-apa. Saya lebih kejawen gitu loh. Oh, lebih kejawen? Iya. Nah, apalagi jenengan orang kejawen harusnya lebih paham
Iya, Iya kan? artinya iya. Tapi kan dulu tuh kan saya nggak pakai meditasian, tapi cuma melaksanakan apa yang misalnya kayak suro ini. Kan menurut saya ngikuti ibu saya sih. Apa namanya, kalau suro itu puasa nggak makan nasi. Gitu. Ya saya Itu lakoni. bagus loh. Saya lakoni sebulan gitu, nggak makan nasi. Harusnya jenengan itu orang yang luar biasa, karena dalam 1 bulan kita nggak kena karbo, kita luar biasa loh, pemahamannya, kecerdasannya, bahkan kita bisa sumeleh. Saya sebetulnya hati setelah ikut RK itu hati rada ayem Loh itu. ya kan, tuh udah merasakan. Ayem, tapi ora kemerungsung, ora apa. Misalnya saya ada masalah di rumah gitu ya gampang hilang gitu loh. Enggak apa namanya, enggak kelingan terus. Ya itulah alasannya kenapa kita harus ber-RK terus. Makanya waktu itu saya, iki kejawen, aku melu gitu. Oh, RK itu kejawen gitu. Iya, gila. Jadi Cuman kan nggak tahu meditasinya yang kayak apa, saya kan harus sekolah gitu loh. Iya. Harus sekolah meditasinya, mestinya harus apa, biar gimana gitu, biar mengena apa yang diinginkan gitu, maksud saya gitu. Makanya ini saya ikut VIP ya biar saya tahu. Saya harus bagaimana sing bener sekolahnya itu harus bagaimana. Jadi ora kleru gitu loh, Mas. Oke, siap. Ya, yang perlu dipahami, RK bukan kejawen, Bu ya. Iya, bukan. RK ya RK gitu ya. RK ya tapi RK. ada cara-caranya yang hampir sama gitu. Hampir. Kalau menurut saya beda deh. Beda ya. Karena kejawen itu kan akulturasi antara Jawa dan Islam. Itu kejawen ya. Dan saya juga pernah mempelajari aliran kepercayaan kebatinan kan. Ada Kejaw, ada Sabto Dharma, Murtitomo, Pangestu, Penghayat, Sasto Jendro, dan banyak lagi. Nah, apalagi di Pare itu ada 81 aliran kepercayaan kebatinan kan, di Kediri itu hampir semua sudah saya pelajari, dan tidak sama-sama. Di RK itu hanya memberikan pemahaman bahwa kita langsung kepada Sang Tuhan. Tidak pakai ubudiyah yang dan sama sekali tidak bertentangan dengan agamanya masing-masing. Monggo tetap berkejawen, tetap Hindu, tetap Islam dan lain-lain. Tapi kita RK itu adalah lebih kepada metode mental. Jadi bagaimana mental kita itu mental menerima hidup dengan penuh kesadaran. Nah, situ aja sih. Tapi dengan cara yaitu olah nafas dan meditasi. Karena tidak ada satupun para nabi, para rasul, pegawat, apalagi ya, semua raja-raja Nusantara, bahkan raja dunia yang tidak bermeditasi. Semuanya bermeditasi. Hasilnya baik-baik ya. Dan hasilnya luar biasa semua. Gak ada ceritanya seperti para raja-raja Jawa. Raja-raja di Jawa itu memang punya petilasan-petilasan, Bu. Dan petilasannya kalau kita pikir contoh Raja Erlangga. Raja Erlangga itu ada petilasan itu di Gunung Semeru loh. Di tengah-tengah di Gunung Semeru itu di Ranukumbolo. Sekarang aja kita misalkan ke sana itu luar biasa aksesnya, jalannya. Bayangkan kalau zaman dahulu seperti apa. Ya. Buat candi ya bisa gitu ya. Saking meditasinya bagus. Betul. Dan meditasi itu harus dijadikan sebuah habit. Gitu ya. Karena ketika kita meditasi, disitulah kita mengecas. Mengecas apa? Mengecas energi kita. Energi apa? Karena kita terbuat dari partikel tanah, air, angin, api, sama langit. Ya kita harus meditasi. Ketika kita meditasi, energi kosmos, makrokosmos atau jagat gede itu masuk ke dalam diri kita. Nah, kita awet sehat toh. Awet sehat, awet energi dan lain-lain gitu. Harusnya gitu. Dan kita selalu bahagia tentunya. Dan jenengan juga sudah merasakan setelah RK nggak begitu merungsung. Lah iya. Dan habis ini sudah melupakan itu piutang. Setelah VIP ya justru itu saya tuh ya kepengen saya tambah sehat, tambah tenang, tambah bahagia, ya tambah berkelimpahan juga. Tentunya hilangkan keinginan. Ya, karena keinginan itu nafsu, dan nafsu itu partikel api,
dan keinginan, tidak mungkin terjadi. Yang harus dilakukan apa? Ya melakukan apanya? Meditasinya itu. Ya pelajarannya, pemahamannya. Itu seperti itu. Tapi nggak berat kan, Mas? Justru malah enteng dengan berjalan, dengan beraktivitas. Kalau di RK VIP ini. Ya, iya. Begitu. Karena saya ikut VIP, bukan lebih enteng gitu saya. Artinya lakunya itu kan lebih enteng gitu, nggak berat gitu loh. Ya, gitu. Saya juga ikut penggandaan dulu di Kediri. Tapi belum ikut RK Laku kan? Enggak. Laku abot itu loh. Naik ke gunung? Iya. Loh, gini loh. Kalau RK Laku itu ajaib. Oh, ajaib. Ajaibnya gini. Kalau ada orang yang tahu ngenteng ke ya? Gampang ke ya. Wah, Mas mana gunungnya yang dinaikin? Oh itu. Kecil. Kalau dia bilang kecil gampang, nggak bisa dia enggak. Oh gitu. Iya. Kalau saya bilang abot gitu? Ya abot. Ya apa itu biasa aja. Kan nanti kan banyak motor, banyak teman-teman ini ada yang lebih sepuh dari jenengan banyak loh. Dan itu nyampe banyak. Bahkan ada yang sakit diabetes itu 5 langkah istirahat. 5 langkah itu malah nyampe, justru muda yang ngentengke justru malah nggak nyampe. Jadi semuanya serba manahnya tidak gimana. terduga ya. Iya, hatinya gimana. Kalau kita khawatir, terus kita niat takut. genteng gitu ya. Betul. Garik niate. Iya. Ya semuanya memang laku itu garik niate. Iya, betul. Kalau niatnya ya niatnya sudah berat ya berat. Niatnya nggak bisa ya pasti nggak bisa. Gitu. Makanya ini tak niati pokoknya sembuh kok. Pokoknya aku kudu mangkat. Saya ya mangkat biasa wae gitu loh. Jadi dan seperti izin suami ya boleh. Suami nggak mau. Belum mau. Iya. Ya ada apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan dari jenengan? Nggak ada, kalau nggak ada kita tarot. Saya kira setelah kita tarot nanti kita materi. Cukup lah. Cukup ya? Ya. Cukup. Nah, terima kasih. Nanti setelah RK VIP ini yang harus dilakukan tadi. Ya, petunjuk-petunjuknya yang harus saya lakukan. Jangan sampai saya lupa atau bagaimana. Saya harus bagaimana supaya hidup saya itu lebih sehat, lebih bahagia, lebih apa. Kalau mau hidupnya lebih sehat, lebih bahagia, sandang, pangan, papan, ya harus kosong. Oh gitu. Iya. Maksudnya harus kosong itu nggak kosong itu ya harus melakukan hidup waktunya kegiatan sehari-hari menurut dinas ya udah dijalankan aja. Iya. Jadi, saya sama sekarang menikmati hidup kok. Sama sekali tidak ada keinginan gitu. Maksudnya keinginan yang kalau keinginan makan bakso ya nggak apa-apa, keinginan makan gudeg ya nggak masalah. Dalam artian keinginan. Aku pengen beli mobil misalnya nggak boleh. Nggak perlu. Nah, itu semuanya nanti akan terjadi ketika kita benar-benar kosong. Saya sekarang sih sebetulnya kurang di mobil, tapi kan anak saya punya gitu ya. Saya jual sih mobil saya wong wis lawas gitu. Tapi saya pengen banget itu kan sudah ada anak-anak yang punya mobil. Ya udah, mau pergi tinggal ternorono. Kan ngapain juga? Kalau dibilang sudah ya istilah cukup Kurno. Ya cukup. Iya. Jadi saya sekarang gaji misalnya suami dari hasil pensiunan ya wes dinikmati aja gitu. Karena gini, apa yang kita rasakan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu, dipilih rasa kurang, rasa cukup atau rasa lebih. Kalau jangan rasa cukup ya wes gini-gini doang. Itu kalau saya menilai saya sudah lebih. Nah, saya sudah lebih. Kenapa? Wah, aku iki ya duwe anak ya duwe. Ya. Putu ya jadi pinter. Rumah, tanah, aset, uang, punya, tabungan. uang ora ketang sithik ya punya. Tabungan juga punya. Lah ya udah, berarti kan lebih. Lah rasa lebih itu yang terus harus dijaga. Ketika rasa lebih itu terus dijaga, nanti akan lebih terus datangkan yang lebih. Tapi kalau rasa cukup, ya cuma segitu. Oh, berarti salah ngomong saya. Ya salah ngomong, mungkin salah rasa juga.
Saya rasa sudah lebih sebetulnya Ya, dari orang-orang itu loh. Oh ya berarti itu yang harus dijaga. Dari saudara, dari teman-teman, ya istilahnya orang tidak lebih rendah dari mereka gitu loh. Jadi ada tiga rasa. Ada rasa kurang, ada rasa cukup, ada rasa lebih. Nah ini mau yang mana? Kalau rasa kurang, ya harta kita akan terus berkurang. Ada aja kejadian yang untuk mengurangi, ya kan? Terus kalau kita rasa cukup, ya udah, rasa cukup ya berarti yang kita dapatkan ya cukup segitu aja. Terus seperti itu. Tapi kalau yang kita rasakan adalah rasa lebih, kita akan selalu dilebihkan dalam hal apapun, sandang, pangan, papan. Karena apa yang kita rasakan, itulah yang akan terjadi. Gitu. Kalau di dalam Islam, aku sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu. Kalau saya rasanya selalu lebih, makanya ya ada aja itu seperti itu. Nyatanya saya ingin apa ya dapat. Gitu. Ya, nyatanya jenengan ikut VIP juga dapat kan gitu. Iya. Saya sama teman saya Pak Gunadi itu kan Pak Gunadi juga sudah istilah uang muka. Ayo Pak bareng sisan gitu. Kosnya lah Bu. Apa namanya? Saya masih belum ada gitu. Nah ikut RK laku aja nanti. Oh, iya. 3 hari 2 malam. Di Bali. Ya di Bali. Kita happy-happyan aja. Kan happy-happyan doang. Untuk ke Vietnam tahun ini saya tiadakan dulu. Oh ya. Karena kan keadaan nggak baik, ekonomi tuh. lagi ruwet, nggak baik. Terus tiket pesawat juga mahal. Naik kan kemarin kan naik berapa? 30 atau 40% kemarin. Ya naik 30 atau 40%. Terus nilai rupiah kita sedang juga belum bagus. Sebenarnya banyak yang mau ikut kemarin, cuman budget yang kita tawarkan kepada teman-teman ternyata kita hitung-hitung ternyata kurang. Ya kita nunggu dulu rupiah kita stabil dan nanti tiket pesawat pun juga turun mungkin, baru nanti kita jalan lagi ke sana. Waktu itu kan saya VVIP belum baca-baca. Belum melihat-lihat itu. Taunya kok lu ngonang Vietnam. Pengennya gitu loh. Iya. Terus, kan 7 hari di sana. Lah ya pengennya itu, tapi pikir-pikir nanti mending VVIP sih lah. Jadinya aku bisa ngelakoni. Betul. Apa yang mesti harus dilaksanakan. Nanti setelah VIP bisa ke Vietnam. Gitu. Bisa ke Vietnam. Iya. Itu ya hidup tenang lah, tenang, damai, anak-anak do cinta, sayang. Gitu. Iya, sudah punya semuanya. Iya kan? Iya. Nah, iya. Jadi tambah maksudnya. Tinggal laku aja. Gitu? Iya. Nah, teman-teman, PR-nya yang harus dilakukan bahwa segala sesuatu itu di dunia yang terjadi pada diri kita itu ada maksud, manfaat, dan tujuan. Ketika kita memahami maksudnya apa, Tuhan ngasih masalah, tujuannya juga apa, manfaatnya apa, kita tidak akan lagi mengeluh. Dan yang PR, ya bukan PR yang harus dilakukan dengan teman-teman yang punya utang. Kalau mau uangnya kembali harus ngerti hakikatnya, ya. Hakikatnya yang mengambil uang kita, yang mengalir uang kita bukan manusianya, tapi Tuhan. Sang Tuhan melalui orang itu sebagai alat untuk mengurangi harta kita. Kalau mau harta kita, uang kita kembali, harus kita ikhlaskan, lupakan, dan maafkan. Itu dengan cepat pasti kembali. Seperti yang sudah saya alami. Dari mana kembalinya uangnya? Biasanya double loh, Bu. Tapi nggak perlu disampaikan gitu sama orangnya. Nggak perlu, jangan. Ya, cukup. Kalau kita sudah melupakan, memaafkan, dan kita 3 ini sudah dilakukan, biasanya kita mendapatkan dari jalan lain, dan biasanya tiba-tiba si A yang punya piutang dengan kita itu juga mengembalikan.
berarti kan kita dapatnya double. Ya. Biasanya seperti itu yang terjadi, yang pernah saya alami seperti Ini sih kemarin waktu saya hubungi itu ya ada mau mengembalikan, tapi misalnya tanggal ini nggak, oh belum, ini belum turun, nanti akhir Juni gitu, dia bilangnya gitu. Saya ya gitu. Iyanya aja, yang penting Saya kita... nggak pernah sok marah, kok mundur-mundur terus itu, enggak. Tapi saya, oh ya, gitu. Jadi itu ya teman-teman yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Terima Bu kasih, Supriyati, Mas mohon Yunus, maaf. Memang harus ini yang harus dilakukan. Jadi perihal piutang dan lain-lain pemahamannya adalah di sini. Ketika Bu Supriyati atau teman-teman mampu melupakan keinginannya, biasanya cepat terjadi. Amin. Biasanya seperti bukan biasanya, pasti terjadi. Karena keinginan ketika sudah dilupakan pasti terjadi. Tapi kalau keinginan terus diingat-ingat, diharap-harap, justru malah tidak terjadi. Seperti itu. Oke, terima kasih, selesai. Kita sudah selesai acara RKVVIP-nya. Sekarang kita review sedikit-sedikit. Tadi pas tarot gimana? Wah, tarot itu bener. Ternyata di tarot itu yang saya mau bicarakan benar-benar betul gitu loh. Betul. Dan Ya. itu yang selama ini menghalangi rezeki yang datang. Iya. Karena fokus ke masalah itu, akhirnya tidak fokus pada yang akan datang. Iya. Berarti berapa persen? Apanya? Tarotnya berapa persen? 100% atau 99%? Ya 100% kayaknya itu. Kayaknya ya. 100%. Bener-bener memang kayaknya bener. Bukan kayaknya bener, memang bener. Iya. Memang bener. Kalau sudah tahu seperti itu, berarti sudah tahu kan harus seperti apa, Iya. supaya untuk memperbaiki masa depan. Tuh. Oke, selanjutnya kalau tentang RKVVIP ini, oke, Iya. monggo langsung aja, nggak apa-apa. Menurut jenengan gimana? Bagus. Perlu untuk, ya memang perlu supaya kita istilah bisa hidup sesuai yang kita inginkan. Hidup yang gitu. kita inginkan. Ya. Dan cara menjalankannya sulit atau mudah? Ya, ini kan belum saya jalankan, tapi prakteknya saya rasa mudah. Bisa ya, mudah ya. Hanya beberapa menit. Menit ya, ada beberapa menit. Hanya beberapa menit. Kalau sekarang perasaannya Bu Ding gimana? Ya saya tenang wae itu. Tenang wae. Iya. Damai wae. Iya. Tenang damai duitnya teko loh. Tenang, ora kemerungsuk, enggak sedih ya ora. Ya. Oke, Bu Ning aja yang umurnya berapa? 72 ya? 72 Oktober nanti. Bisa merasakan rasanya RKVIP. Ya, terjadilah nanti untuk saya. Pasti. Oke, jadi nanti Bu Ning tata cara nanti saya kirim ke WA, nanti dibaca, nanti ada seperti pelepasan ini, nanti ada caranya, mata dipejamkan, bla 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 seperti ini, dan juga ada videonya nanti. Jadi video nanti saya kirim. Ya, terima kasih karena dengan ini saya nanti bisa, namanya orang tua suka lupa, jadi dengan adanya video terus WA tata cara itu kan saya bisa melaksanakan dengan baik. Siap. Ya. Dan sudah tahu kan harus bagaimana dengan orang yang piutang tadi? Ya, sudah. Yang penting sudah paham. Ikhlas, dilepaskan, memaafkan. Menerima. Betul. Ya. Kalau sudah seperti itu, kekayaannya kembali. Syukur-syukur bisa double kembalinya. Amin. Dari arah lain dan dari orang itu, karena orang itu sudah sadar mereka gitu. Ya, harapan saya memang begitu, Pak. Dengan adanya VVIP ini, apa yang saya yang inginkan gitu, bisa tercapai, walaupun melalui apa saya nggak tahu. Mereka seandainya melalui mereka juga mereka sadar dapat dapat rezeki yang banyak sehingga bisa mengembalikan
pinjamannya tersebut. Oke. Harapan saya seperti Harapannya. itu. Kalau enggak ya dari yang lain. Betul sekali. Yang penting memaafkan, mengikhlaskan dan menerima. Ya. Ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih Bu Ning. Nanti jangan lupa, kalau nggak tahu caranya, lupa caranya, chat saya. Ya. Nanti pasti saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Setelah di sekolah sama Mas Yunus, sehingga apa yang saya jalankan nanti sesuai dengan jalur dari Tuhan yang sesuai. Gitu. Oke. Siap, pasti terjadi seperti itu. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Sudah selesai acara VIP-nya Bu Ning ya. Dan ini sangat mudah sekali. Dan nanti untuk RKBE-nya bisa dilakukan 1 minggu sekali boleh. Ya. 2 minggu sekali boleh. Ya. Tapi kalau ini sewaktu-waktu. Ya. Dan sangat mudah kan? Bisa dengan nyapu, bisa dengan gini-gini. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ning. Terima kasih. Nanti juga. pasti kehidupannya tambah. Amin. Terima kasih. Oke, bye-bye.